Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dulur-dulurku kabeh. Masih balik maneh nang channel Negeri Misteri. Dimanapun kalian berada, tolong siapkan hati dan pikiran yang paling tenang. Karena malam ini kita tidak hanya akan mendengar sebuah cerita. Kita akan menyusuri lorong waktu, menapakkan kaki di tanah yang menyimpan ribuan misteri dan menyelami kisah nyata yang sampai hari ini masih menjadi tanda tanya besar bagi siapa saja yang mendengarnya. Gunung Welirang, sebuah nama yang tak asing lagi. Gunung yang menyemburkan belerang, gunung yang panas namun dingin menyelimuti setiap sudutnya. Di balik keindahannya yang memukau, tersimpan rahasia, mitos, dan kekuatan gaib yang tak boleh dipandang sebelah mata. Ada sebuah tempat bernama Alas Lali Jiwo. Konon siapa saja yang tersesat di sana, nasibnya hanya dua: kembali dengan pikiran yang kacau balau atau tidak kembali sama sekali. Ini bukan cerita hantu biasa. Ini adalah kisah tentang persahabatan, tentang janji, tentang teriakan minta tolong yang tak sampai di telinga, dan tentang sebuah dimensi di mana waktu dan ruang seakan hilang kehilangan maknanya. Dua sahabat berangkat dengan tawa, tapi hanya satu yang kembali dengan 1000 tanya. Simak baik-baik, karena apa yang akan kalian dengar ini benar-benar terjadi. Sebelum kita mulai ceritane, minta tolong subscribe channel Negeri Misteri. Matur suwun. Mari kita mulai. Zaman sik tahun 2012 Mas Bro. HP mesik zaman BlackBerry. BBM mesik jadi primadona. Dan kamera DSLR iku barang sing hargane selangit. Bisa gawe tuku motor bekas 1 unit. Di Surabaya ana 2 anak muda, namane Jemi dan Inok. Podo-podo mahasiswa, podo-podo punya darah petualang, dan hobi utamanya adalah memotret keindahan alam. Waktu itu mereka punya misi khusus, bukan cuma main-main atau sekedar hiking biasa. Mereka dapat tugas besar: membuat buku panduan jalur pendakian di Jawa Timur. Target mereka kali ini adalah Gunung Welirang. "Cak, kita prepare yang mateng ya," kata Inok waktu lagi packing barang. Suarane datar, tapi ono getar aneh di sana. "Lah iyalah, masa main-main, tugas kuliah iki, Nok," jawab Jemi sambil nyiapno ransum. "Iki loh, siapa tahu ini jadi dokumen terakhir kita," ucap Inok lagi sambil ketawa kecil. Jemi langsung geleng-geleng kepala. "Weh, mulutmu itu harimau. Ojo ngomong sembarangan lah. Kita mau ke alam bebas, bukan mau perang." Tapi Inok cuman senyum-senyum dewe. Ono sesuatu yang beda dari temannya itu hari itu. Matanya terlihat kosong tapi tajam. Sampai di perjalanan, pas lagi makan siang di Sidoarjo, Inok ngomong lagi, "Cak, makan yang kenyang ya. Siapa tahu besok kita jadi saudara dari atas, nggak bisa makan lagi." Dor! Jemi langsung banting sendok. "Weh, kok lapo sih dino iki? Lambemu itu beneran sial tahu nggak? Udah, pulang aja, Cok, kalau pikiranmu negatif terus." "Ayolah, Cak, canda doang kok baper," jawab Inok sambil ketawa lebar. Tapi Jemi tahu itu tawa yang dipaksain. Hati kecil Jemi bilang ada sesuatu yang tidak beres. Tapi karena sudah terlanjur semangat, rasa curiga itu ditelan bulat-bulat. Mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju Pasuruan,
menuju kaki gunung yang akan menjadi saksi bisu dari tragedi terbesar dalam hidup mereka. Pukul 9 pagi mereka sampai di pos pendakian. Cuaca cerah, langit biru, angin berhembus pelan. Seharusnya ini jadi perjalanan yang menyenangkan. Rencana mereka mau naik selama 5 hari. Jamie yang bawa bekal makanannya, Enoch yang bawa harta karunnya, 2 bodi kamera, 3 lensa tele, lensa kit, fix lens, pokoknya tasnya penuh sama alat fotografi mahal harganya. Perjalanan awal lancar jaya, mereka jalan pelan-pelan sambil motret sana-sini, dokumentasi aktivitas penambang belerang. Sampailah mereka di pos 2, namanya Kokopan. "Yo po Cak, istirahat sih yo Cak, nang kene ae," ajak Jamie. Tapi Enoch geleng kepala. "Ndak Cak, aku ngerti tempat yang lebih oke, nyaman, adem, pokoknya bikin betah suwi-suwi." Akhirnya mereka nyebrang semak belukar, masuk ke area yang agak tersembunyi. Dan benar saja, di depan mata mereka terbentang tanah lapang. Rumputnya tumbuh rata, pendek-pendek, rapi banget. Kayak ada yang nyabit dan nyiram tiap hari. Padahal ini di atas gunung. Siapa yang mau ngurusin rumput seenak udel? Di pojokan ada tunggul kayu besar, bekas akar pohon raksasa. Dan di situ ada tulisan pakai aksara Jawa. Petilasan Mbah. Sayang Jamie kurang paham bacanya, tapi rasanya merinding campur aduk. "Yo opo Cak, enak kan nang kene?" tanya Enoch. "Iya, enak sih, nyaman banget rasane. Badan jadi enteng. Tapi koen ngeraso aneh dak sih? Tempat kayak gini kok ada di tengah hutan?" Enoch mendekat, bisiknya pelan. "Cak, koen ngeraso ada yang ngeliatin kita ndak dari tadi?" Jamie kaget. "Ah, apaan sih? Imajinasimu doang iku. Siang bolong yo aman." Padahal aslinya bulu kuduk Jamie juga udah berdiri semua. Mereka betah di situ sampai lupa waktu. Baru sadar pas matahari udah mau tenggelam. "Yuk lanjut, kita harus lewatin alas lali jiwo sebelum gelap," seru Jamie. Mitose alas lali jiwo itu keras banget. Kalau mau lewat pagi, harus pagi betul. Kalau malam, ya malam betul. Jangan pas matahari baru mau tenggelam. Jangan pas perbatasan antara terang dan gelap. Karena di situ kerajaan mereka mulai buka pintu. Tapi nasib berkata lain. Baru jalan beberapa meter, tiba-tiba langit berubah gelap dalam sekejap. Hujan, badai, angin kenceng banget menderu. Pohon-pohon bergoyang kayak mau copot. "Cak, keluarin pisau tebas," teriak Enoch. "Buat apa? Gak usah tanya banyak. Apapun yang lewat di depan kita, tebas saja. Jangan ditanya siapa, jangan ditanya apa." Jamie nurut. Dia pegang pisau dengan tangan gemetar. Di sepanjang jalan, mereka lihat ada bayangan-bayangan putih. Bukan kabut biasa, tapi bentuknya kayak kain putih transparan yang melayang-layang di sela-sela pohon. Lewat begitu cepat, cuma kelihatan dari ujung mata. "Jangan dilihat, jangan ditengok, fokus lihat jalan depan aja," teriak Enoch. Mereka jalan terus, napas sudah ngos-ngosan, jantung deg-degan kayak mau copot. Sampailah di satu tanjakan, namanya Tanjakan Putus Asa. "Istirahat sih sebentar Cak, capek nih," kata Enoch sambil duduk di batu besar. Mereka nyalain rokok. Hening, hanya suara angin. Tapi brum, brum, suara mesin kendaraan, suara jeep. "Oh, itu jeep penambang tuh," kata Jamie lega. "Pantesan suaranya gede banget." Tapi tunggu dulu, ini sudah jam berapa? Jam 8 malam. Mana ada jeep yang naik jam segini? Jeep terakhir biasanya jam 5 sore udah pada turun semua. Lampunya kelihatan dari bawah, goyang-goyang kayak biasa. 2 titik cahaya kuning. Kok lama banget sih?
Udah 2 batang rokok habis, kok masih di situ-situ aja? Jamie mulai curiga. Lampunya makin dekat, tapi bentuknya berubah. Warnanya bukan putih atau kuning terang lagi, tapi jadi oranye kemerah-merahan, kayak nyala api obor. Dan jumlahnya tadinya 2, jadi 4, jadi 6, 7, 8, berbaris rapi. Waduh Cak, itu bukan jeep, nariak Ino. Yuk naik, cepat, jangan dilihat balik. Mereka lari sekencang-kencangnya naikin tanjakan putus asa. Suara gemuruh mesin itu masih kedengeran di belakang mereka. Makin keras, makin mengerikan, tapi mereka nggak berani nengok sedikit pun. Sampai akhirnya mereka sampai di pos 3, namanya Pondokan, tempatnya para penambang nginep. Napas mereka habis seketika. Hari demi hari berlalu. Mereka dokumentasi aktivitas penambangan belerang. Di sini juga ada insiden. Inok nekat motret saat belerang baru keluar dari kawah. Wus! Asap belerang keluar ngejret. Inok langsung lari sambil muntah-muntah. Badannya gemeteran. Baunya itu bukan main, nyesek banget di dada. Para penambang pada marah. Mas, gak boleh begitu. Itu bahaya, bisa meledak kapan aja. Kulo nuwun sewu Pak, nuwun sewu, jawab Inok sambil terbatuk. Hari itu tanggal 24 Desember, menjelang hari terakhir mereka di atas. Cak, panggil Inok. Yuk foto bareng pakai tripod. Lah, kayak opo? Kita berdua cowok, foto bareng terus kayak opo, Cok? Jamie nolak. Ayolah Cak, please. Siapa tahu ini foto terakhir kita berdua, kata Inok lagi. Plak! Jamie langsung tepok jidat temannya itu. Jancok koen, lambemu ku mesti suka banget ngomong sih enggak takut dikutuk apa gimana? Ya wes lah, cuma minta foto tok kok galak. Inok manyun. Ya wes, kalau gitu fotoin aku sendiri dong pakai kameramu. Simpen baik-baik ya Cak. Kalau nanti kita pisah, lu masih punya kenangan sampai aku. Hati Jamie sesak. Ada perasaan tidak enak yang luar biasa. Tapi akhirnya dia foto juga. Jepret, jepret. Wajah Inok terekam jelas di lensa kamera. Senyumnya, tatapannya, itu jadi foto terakhir yang Jamie ambil sebelum kejadian nahas itu menimpa mereka. Tanggal 25 Desember, hari turun. Mereka jalan dari arah kawah menuju pos 3. Jalurannya berbentuk huruf V besar. Turun, naik dikit, terus turun lagi curam banget. Inok jalan di depan, Jemi di belakang. Cak, tasku rasanya abot banget ke, kata Inok. Aku jalan rodok cepetan yuk di depan, biar hangat. Kalau pelan malah makin capek. Yosip, jalan aja Nok, jawab Jemi. Waktu itu sekitar jam 1:30 siang. Matahari terik banget. Inok lompat dari satu tebing ke tebing lain. Ketinggiannya nggak sampai 1 meter kok. Jalurnya juga lebar, aman banget pokoknya. Blok. Suara lonceng yang mereka gantung di tas berbunyi. Kling, 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 kling. Bunyi loncengnya makin lama makin cepat. Kayak orang yang lagi lari ngebut banget. No, lari kemana kowen? Teriak Jemi sambil ngejar. Tapi anehnya visual Inok hilang. Padahal jarak mereka cuma sekitar 50 meteran. Jalur lurus, gak ada pohon besar yang nutupin. Inok, Inok! Jemi teriak sekuat tenaga. Gak ada jawaban. Cuma ada gema suaranya sendiri yang memantul di tebing-tebing batu. Dia lari sampai ke tempat tadi dia lihat Inok lompat. Dia cek ke bawah, cek ke kiri, cek ke kanan. Kosong, hampa. Gak ada bekas terpeleset, gak ada tanaman yang patah, gak ada jejak kaki. Orang segede itu hilang begitu aja dari pandangan mata dalam hitungan detik.
Jemi panik setengah mati. Dia cari ke bawah, cari ke sela-sela batu besar. Takutnya temannya itu jatuh ke jurang atau masuk ke lubang bekas jebakan. "Inok, keluar, jangan bercanda, gak lucu, Cok." Suara Jemi pecah, air mata mulai menetes. Dia cari sampai sore. Hujan deras tiba-tiba turun, basah kuyup, dinginnya nyiksa tulang. Sampai akhirnya dia sampai kembali ke tenda sendirian. Tendanya masih terkunci rapi. Barang-barang Inok gak ada di situ. Artinya, Inok belum balik. Malam itu, Jemi sendirian di tenda. Hujan deras banget, petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba ada yang manggil dari luar. Mas, sini mlebu gubuk wae, ketimbang kedanan udan." Itu suara Pak Penambang yang baik hati. Jemi akhirnya pindah ke gubuk Pak Tua itu. Dikasih makan singkong rebus, teh anget. Ngobrol lah mereka berdua. Hujan mulai reda. Tapi ting tong, ting tong, suara gamelan, suara gending Jawa kedengeran samar-samar tapi jelas. Terkadang kenceng banget, kadang hilang lagi kena angin. "Mas, itu siapa yang hajatan? Kok suaranya sampai sini?" tanya Jemi. Pak Tua itu cuma senyum. Senyum yang gak enak dilihat. "Mas, jenengan wis ping 7 suwe ning kene." "Wis meh 5 hari, Pak." "Suwene 4 dino iki, Mas krungu suara adzan gak?" Jemi terdiam. Dipikir-pikir, bener juga. Selama di atas sini, dia nggak pernah dengar suara adzan sekalipun. Padahal jelas-jelas penduduk sini orang Islam semua. "Enggak, Pak, aku nggak dengar," jawab Jemi gemetar. Nah, kalau adzan dari desa bawah aja nggak kedengeran sampai sini, masa suara gending bisa kedengeran? Padahal jaraknya jauh banget. Darah Jemi langsung turun ke kaki. "Terus itu suara apa, Pak?" "Itu Mbah Rekso lagi ngunduh mantu, Mas. Kerajaan Gunung lagi resepsi. Dan biasanya kalau suaranya udah kedenger, Itu tandanya ada yang disukai sama penghuni gunung, Mas. Ada yang mau diambil, ada yang mau dijadikan tamu." Jemi lemes, keringat dingin mengalir di dahi. Jadi Inok itu... Pak Tua itu cuma manggut-manggut pelan. "Mugi-mugi salah, Mas. Mugi-mugi cuma mitos." Malam itu Jemi kembali ke tenda dengan perasaan campur aduk. Dia nggak bisa tidur. Pikiran dia kacau balau. Di luar hujan deras lagi. Angin menderu kayak suara orang menangis. Bekal yang mereka bawa cuma sisa 2 bungkus. 1 mie instan rasa soto, 1 bubur instan. Jemi taruh di depan tenda, nggak ditutup rapat. "Kalau awakmu beneran balik, Nok, makanlah. Apapun kondisimu, makanlah," bisiknya lirih. Malam itu dia nangis sendirian. Menyesal kenapa tadi nggak nahan temannya itu. Menyesal kenapa ngeladenin omongannya yang aneh-aneh dari awal. Besok paginya, sinyal HP tiba-tiba penuh. Padahal selama 4 hari di atas nggak ada sinyal sama sekali. Jemi langsung kirim pesan darurat ke semua temannya di Surabaya. "Tolong, Inok hilang. Segera naik ke Welirang. Butuh bantuan." Siangnya bantuan datang. 5 orang temannya naik sampai ke pos 3. Mereka bawa bekal tambahan, alat komunikasi, dan semangat baru. Tapi Jemi bilang, "Aku nggak bakal turun sebelum Inok ketemu. Berangkat bareng harus pulang bareng." Mereka cari lagi ke titik terakhir Inok hilang. Tempat yang lebar, aman, nggak ada jurang mematikan. Tiba-tiba, serut! Kabut hitam tebal turun dari langit. Bukan kabut biasa,
warnanya kelabu gelap dan cuma ngecover area itu doang. Di luar area itu langit cerah. Jarak pandang 0%, gelap gulita kayak malam hari. "Kumpul, pegang tangan, jangan pisah!" teriak ketua tim. Mereka berpegangan tangan, jalan meraba-raba cari jalan keluar. Begitu keluar dari area kabut itu, mereka menengok ke belakang. Kabut hitam itu masih melayang-layang di situ, kayak ada yang jaga. "Gendeng be, iki bukan cuaca biasa bang," bisik salah satu temannya. Proses pencarian berhari-hari. Tim SAR gabungan datang. Ada anjing pelacak yang katanya sudah berpengalaman nyari orang hilang. Hari keempat, mereka nyusuri aliran sungai kering di antara tebing. Tolong! Suara rintihan, samar-samar tapi jelas. Suara orang kesakitan. "Itu suara Ino kan?" tanya anggota SAR. "Iya, itu suaranya," jawab Jamie bersemangat. Anjing pelacak itu tiba-tiba gonggong keras, berontak mau maju. Begitu dilepas, dia lari kencang ke arah tikungan tebing. Tapi belum sempat mereka nyampe tikungan itu, anjingnya lari balik lagi dengan ketakutan luar biasa. Ekornya dijepit, badannya gemeteran, terus sembunyi di balik kaki tuannya. Waduh, ada apa tuh? Jangan-jangan macan tutul atau apa yang lebih besar? Mereka maju pelan-pelan, pisau siap di tangan. Sampai di tikungan, kosong. Gak ada apa-apa, cuma ada semak belukar yang nutupin jurang dalam. Malamnya, saat evaluasi tim SAR di pos 3, ada kejadian aneh lagi. Kemarin itu ada anggota dari tim atas yang gabung nyari kan? Tanya salah satu koordinator. Yang di bawah jawab, "Enggak bos, kita semua di sini lengkap, enggak ada yang kirim orang ke atas." Lah, tadi ada cowok tinggi, kulit putih, mata agak sipit, pakai jaket kuning, itu siapa? Wajah semua orang berubah pucat. Salah satu warga asli setempat langsung bisik, Itu Stephen mas." "Stephen siapa?" "Stephen itu korban hilang tahun 1998 mas. Sampai sekarang gak ketemu jenazahnya, cuma jaket kuningnya doang yang ketemu. Katanya dia sering bantu-bantu nyari orang hilang, tapi dia sendiri gak pernah pulang." Darah Jamie jadi dingin. Jadi selama ini ada yang bantuin mereka dari dunia lain. Malam itu 59 orang berkumpul untuk rapat evaluasi. Tiba-tiba, "Tolong, di sini butuh cahaya, tolong!" Suara itu keras banget, jelas banget, datang dari bukit sebelah. "Itu Ino, itu beneran Ino." Jamie langsung berdiri, matane berkaca-kaca. Dari arah bukit itu, lampu senter nyala, tret, mati, tret, mati. Gonta-ganti kayak orang yang udah kehabisan tenaga. Terus ada bunyi peluit, tit, tit, putus-putus, lemah banget. "Itu peluitku, aku yang kasih ke dia," teriak Jamie. Tim SAR langsung gerak cepat, pasang tali rappelling, nyorot lampu sorot segede meja makan ke arah bukit itu. Mereka cari sampai 3 jam. Bukitnya kecil, gak luas, cuma ada pohon pinus doang. Disisir satu persatu. Hasilnya kosong melengkong. Gak ada orang, gak ada jejak kaki, gak ada bekas duduk.
Padahal suaranya kedengeran banget deket. "Ino, lu di mana sebenarnya?" Jamie jatuh berlutut nangis histeris. Hari ketujuh, proses SAR resmi dihentikan sementara. Sisane keluarga sing mau lanjut utawa ora. Di pos bawah ono rapat besar. Hadir Kapolsek, komandan SAR, semua pihak. Tiba-tiba satu komandan dari tim lain nyeletuk. Ya daripada pusing, kan yang lihat cuma dia doang. Mungkin aja dia yang ngelabui temennya biar hilang, terus kamera mahal itu jadi milik dia. Dur. Kata-kata itu kayak petir nyambar di tengah terik matahari. Jamie dituduh membunuh temannya sendiri demi harta. Jamie langsung nadek, suarane pecah. "Bapak ngomong apa sih? Selama seminggu ini aku naik turun gunung nyari dia. Aku nggak tidur, aku nggak makan. Hati aku hancur lihat dia hilang. Dan bapak nuduh aku begini. Kalau aku mau ambil kamera itu, kenapa aku harus repot-repot nyari dia sampai segininya? Kenapa aku nggak lari turun aja dari hari pertama?" Air mata Jamie jatuh. Sakit banget rasanya. Berjuang mati-matian, malah dituduh kejam gitu. Barang itu bisa dibeli, Pak, tapi nyawa temanku nggak bisa diganti. Hari ke-9 atau ke-10, Jamie baru turun ketemu ibuke yang bawahin baju bersih. Capek luar biasa, badannya kurus kering, fungsi hatine pun mulai gangguan karena kelelahan ekstrim. Dia tidur sejenak di pangkuan ibunya, tiba-tiba dibangunin dengan kabar, "Alhamdulillah Mas, Inok ketemu, masih hidup." Jamie langsung loncat bangun. "Hidup? Di mana?" Ternyata 2 warga yang mau benerin pipa air villa nemuin Inok di dasar jurang di bawah tumpukan batu besar. Kondisinya udah tinggal tulang dibalut kulit, tangan penuh luka dan darah kering, tapi masih bernapas. Jarak dari tempat dia hilang ke tempat dia ketemu 32 kilometer. Gila banget. Bagaimana mungkin orang selemah itu bisa jalan sejauh itu di tengah hutan belantara? Setelah Inok sembuh, barulah dia cerita apa yang sebenarnya terjadi. "Cak, waktu aku lompat tadi, aku masih bisa lihat kamu dari belakang. Terus tiba-tiba, seketika itu juga siang berubah jadi malam, gelap gulita. Aku nggak tahu di mana aku. Tanahnya datar luas banget, nggak ada batasnya. Cuma ada rumput sama langit penuh bintang. Aku teriak manggil kamu, tapi suaraku hilang. Aku muter-muter golek dalan, sampai jam tanganku bunyi. Angkanya aneh, Cak. 61.13. Waktu kayak nggak jalan normal di situ. Aku sholat njaluk petunjuk Allah. Pas aku salam dan ngusap muka, tiba-tiba aku udah ada di dasar jurang welirang, di dunia nyata lagi. Selama hampir 10 hari itu, Inok cuma minum air sungai, nggak makan sama sekali. Dia tidur di gua, di sarang babi hutan. Dia cerita, pas tim SAR lagi cari dia, Inok lihat mereka lewat cuma beberapa meter doang. Aku teriak sekuat tenaga, Cak. Aku lambaikan tangan, tapi kalian kayak nggak lihat aku. Suara kalian kedengeran kayak dari bawah tanah, dan suaraku nggak nyampe ke kuping kalian. Dia juga cerita lihat anak-anak kecil main air, pas dideketin malah kabur semua. Terus tiba-tiba datang air bah besar. Akhirnya mereka berdua selamat. Tapi trauma itu nggak mudah hilang.
Mereka vakum mendaki gunung selama bertahun-tahun. Cerita ini ngajari kita satu hal. Alam itu luas. Dan ada banyak hal di luar nalar manusia yang gak bisa kita jelaskan pakai logika. Hati-hati dengan ucapan, hormati tempat yang kita singgahi, dan jangan pernah tinggalkan teman di saat susah. Mungkin itu memang dimensi lain, mungkin itu efek disorientasi, atau mungkin memang kekuatan gaib yang sedang bekerja. Yang jelas, kisah Jamie dan Enoch di Gunung Welirang akan selalu jadi legenda yang bikin merinding sekaligus terharu. Nah, Bolo-Bolo, itulah cerita epik yang pernah terjadi di tahun 2012 silam. Jangan takut mendaki, tapi harus takut dan hormat, karena kita cuma tamu di sana. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Negeri Misteri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.